Itu dia kalah hari kedua untuk di hari ini lebih tepatnya. Dan so far gue ngeliat drop zone setiap tim gak ada yang berubah, tapi melihat beberapa player dari Buriram, dua player kali ini akan coba mencari satu player dari Bobs kalanya. Dan Bobs ini juga benar-benar sendirian kalau kita lihat dari minimaps, dan agak susah untuk mendapatkan follow dari teman-temannya. Tapi sepertinya ada tembakan yang cukup menyakiti. Global akan di-pop up begitu saja, tapi menghalangi jalan yang dimiliki oleh seorang Bobs. Tapi dua player dari Buriram tidak akan melepaskan begitu saja. Dia akan menunggu satu player dari Bobs yang terjebak di arah sana, lari secepat mungkin, masih bisa menghindar. Karena memang early game terbilang senjata mereka senjata terbatas. Dan gue ngeliat kayak dari Wasana dan juga Get High masih belum dapetin senjata untuk jarak dekat. Betul, terus ada Juna juga kok yang nungguin sebenarnya dari Box juga ini dipastikan bakal tumbang gitu. Wow. Kan seperti berikan, coba untuk ngasih pressure aja. Di belakangnya masih ada anggotanya. Kalau anggotanya melakukan follow up, sebenarnya bisa dari Buriram yang justru malah kejepit gitu. Sebenarnya jadi pertanyaannya, apakah mau dari era Fluxo untuk perang early kayak gini? Karena resiko juga cukup tinggi mengingat lawan mereka adalah Buriram itu sendiri. Tarik mundur lagi, EVOS juga bertempur dengan Was kali ini. Siapakah yang akan rata? Karena pertemuan pertama mereka tadi dimenangin sama EVOS juga ya. Wasnya harus tumbang. Dan kalau kita lihat sudah ada setup mencoba dilakukan, lempar kali ini masuk karena dua anggota sekaligus connect. MGOT setengah darah menghilang kali ini dipaksa untuk melakukan atau menggunakan medkit sejenak terlebih dahulu, mendelay beberapa pergerakan. Namun tembakan belasan bakal coba dilakukan. Langsung gede, tiga anggota berhasil didapatkan harusnya di area Was itu sendiri. Menyisakan satu orang saja yang akan melarikan diri sangat-sangat jauh dan sangat-sangat cepat. Oh enggak, masih ada dua orang yang ternyata akan coba diburu kali ini. Big Boss terbaca, tidak bisa kemana-mana. Bucks menutup pergerakan dari serang Big Boss. Yes, permulaan yang baik, early yang baik, 3 poin eliminasi. 3 poin eliminasi didapatkan dari tim Wax. Tapi mereka nggak bisa benar-benar happy dulu karena Wax masih menyisakan satu player yang berhasil lari sejauh mungkin. Tapi target mereka kali ini berubah. Ada Dudes di sana yang berhasil mereka take down. Tapi perlahan EVOS Divine akan terlihat split di arah sana, split position dilakukan. Tapi yang jadi harapan gue adalah jangan sampai mereka terpancing untuk berangkat atau berjalan ke arah Refinery, karena lawan mereka adalah sama-sama tim Indonesia dan ini akan menjadi kerugian untuk dua tim sekaligus. Dan kita akan melihat pergerakan dari Twisted Mind di arah The Maze. Bagaimana mereka kali ini akan coba memanfaatkan satu hit list yang connect ke arah CLG Joker. Betul, Joker sudah mulai terpantau hit list. Bisa jadi bakal coba untuk di-all-in atau tidak sama sekali. Cuman yang aku lihat memang kawan-kawan dari Twisted Mind juga udah dapetin 3 poin eliminasi. Mereka sudah mendapatkan CLG dengan cepat juga tanpa adanya perlawanan yang benar-benar besar yang bisa dilakukan oleh CLG. Ini bagus banget. Ingat guys, semakin tim Latam Tusun kayak CLG, Reta, EVOS Divine bisa naik guys. Maka dari itu dari tadi aku ngeliat kalau CLG-nya main bagus, aku yang panik. Tapi kalau CLG-nya main kayak begini nih, ini kan udah pasti gak bakalan bisa kemana-mana juga gitu kan. Kalaupun ngulur waktu, ya oke lah. Tapi bakalan tetap tumbang juga pada akhirnya dan menjadi makanan untuk tim-tim lainnya juga. Dan ini menjadi kesempatan yang bagus buat EVOS Divine melakukan pengejaran. CLG tumbang di posisi ke-11. Ya, itu dia di posisi ke-11 dan tersisa 10 tim lagi. Ini artinya di menit keempat udah ada 2 tim yang tereliminasi. Sementara kita akan melihat replay dari EVOS Divine yang tadi sempat berhadapan dengan Dudes. Gue nggak tahu, Dudes kayaknya juga dia notice banget adanya tembakan yang terdengar, makanya dia ngecek dulu ke arah bawah sehingga malah menjadi makanan untuk teman-teman dari EVOS Divine. Sementara Rakyu harusnya masih bisa reset kembali, apalagi Refinery menjadi satu tempat yang mereka cukup kuasai dan resource di sana juga menjadi resource yang cukup mahal menurut gue. Dan sementara itu kita akan melihat pergerakan dari Fluxo bermain dengan begitu cepat. Mereka tahu-tahu udah ada di command post dan lawan mereka kali ini akan ada tim Reta. Oke, kali ini kawan-kawan dari EVOS Divine juga udah mulai mengumpulkan 6 poin eliminasi. Nice banget. Kalau kita melihat dari segi posisi, emang ini posisinya nggak terlalu bagus guys ya. Ini bisa jadi EVOS yang bakal kejepit kalau mereka terus tahan di posisi Watchtower. Karena resiko bermain di Watchtower sangat-sangat besar, sangat-sangat mudah untuk diterobos dengan penggunaan segala macam eksplosif yang ada. Entah itu frag grenade ataupun eksplosif yang dimiliki dari Trogon, bahkan M79. Maka dari itu, sebenarnya aku tidak merekomendasikan untuk main di sana.
Dan EVOS ternyata main di sana hanya untuk mengintai beberapa menit saja. Masuk menit kelima, rotasi pertama mereka akan terjadi dan akan juga dilakukan dengan sangat-sangat cepat karena semuanya sudah memiliki gravel hook. Dan kita menyaksikan tim merah versus melawan tim merah. Kali ini ada Bigetron yang sudah kehilangan satu anggota Koja. Kali ini masih coba untuk memberikan perlawanan sejenak. Dan sudah ada Ikal bermain dari jarak cukup jauh. Koja Dix terjatuh, tidak bisa memenangkan duel. Dan Altahampton masih dimiliki oleh Hua. Mau nggak mau Ikal harus melarikan diri kali ini. Iya ya, gue ngeliat juga Ikalnya nggak dikasih enak ya untuk bisa ngasih aim terhadap lawannya. Dan kali ini Ikal akan coba kabur sejauh mungkin dengan triple hack yang dia punya. Tapi sayang sekali ada mini launchpad yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari Hua sehingga Ikal sepertinya tidak bisa bertahan karena adanya 3 player sekaligus yang datang ke arah Bigetron Delta sehingga mereka harus kehilangan 3 player sekaligus. Artinya masih ada 1 player dari Bigetron yang akan mengusahakan untuk bisa merevive dan reset kembali. Apalagi di menit ke-6 banyak sekali fight yang terjadi. Salah satunya dari notification kita lihat RRQ Kazu juga akan kontes dengan tim lain. Dan lagi Buriram kita lihat kali ini akan coba mematahkan 1 player dari SCCP di arah sana. Terlihat 1 poin kill berhasil diamankan Buriram United Esports. Sumpah Buriram sih dari tempur banget sih dari tadi sih. Untuk di kalah hari yang kedua di hari ini mereka kayak pengen ganggu rotasi banyak tim. Setiap tim. Iya, terus mereka juga akhirnya tadi sempat perang di early sama Fuso walaupun gak terjadi apapun dan dua-duanya bisa sama-sama mundur gitu, cuman kehilangan 1. Akhirnya poin eliminasinya juga didapetin di SCCP ya. It's okay, no problem, dari Buriram gak ada masalah sama sekali karena ini emang waktunya Buriram buat nyari data guys. Kalian tahu posisi dari Buriram udah sangat-sangat aman untuk menuju poin rush dan juga babak grand final. Mereka mencari data untuk kemungkinan selanjutnya. Kalau tidak bisa menggunakan rotasi seperti biasanya dan kita menggunakan rotasi tidak seperti biasanya, siapa yang akan kita temui, menit keberapa kira-kira akan menemui lawan, dan apa yang akan terjadi jika kita bermain secara cepat. Hal seperti itu akan dicoba terus sama Buriram supaya mereka punya data yang valid karena mereka memang udah mainin itu di SEA. Tapi ingat, ini udah masuk ke global, banyak tim baru menggunakan strategi baru, bahkan menggunakan rotasi dengan menit yang berbeda. Maka dari itu mereka dari Buriram akan juga mencoba hal-hal baru demi bisa mendapatkan hasil terbaik di babak grand final nanti. Ya itu dia, dan tentunya hal-hal baru tersebut yang mereka akan coba atau akan pakai di babak selanjutnya mungkin itu juga butuh latihan yang benar-benar akurat ya. Ada latihan yang benar-benar akurat adalah ketika mereka dapetin posisi yang udah aman untuk menuju ke babak selanjutnya, ya ini dia sisa-sisa match yang mereka miliki gitu. Dan kali ini fokus kita terhadap RRQ Kazu. Mereka bermain secara aman aja walaupun tadi Dut sempat ter-take down. Kali ini mereka berhasil reset kembali dengan 1 poin kill yang mereka dapatkan. Tapi Refinery masih menjadi rumah mereka. Bagaimana mereka akan coba menahan di arah sana dan mini launchpad akan mereka manfaatkan untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Dan kita juga akan melihat momen bagaimana Hua Esports akan bergerak ke arah Shrines kali ini, Bayu. Ya, ini yang kita tahu dari Hua ya. Perang early-nya tuh jarang kalah gitu. Maksudnya win rate mereka ini lebih tinggi perang early guys dibandingkan perang mid game atau late game gitu ya. Jadi agak kaget sih map sebelumnya tadi Hua kok bisa rata gitu kan di early. Padahal mereka tuh benar-benar kuat banget. Dan sekarang dari RRQ coba untuk melakukan moving setelah bertahan cukup lama di area Revenery. Kali ini mereka akan bergerak menuju ke area command post dan sudah melihat 1 tim lainnya yang akan coba untuk mereka hajar habis-habisan. Portalgo sudah mulai dibuka. Dot sekali ini akan coba turun terlebih dahulu. Lihat bagaimana para pegawai dari Reta coba untuk melarikan diri, namun tembakan yang masuk coba untuk dibakar terlebih dahulu oleh masing-masing anggota dari RRQ. Kali ini melarikan diri adalah solusi, tapi tidak akan bisa lama karena lihat intensitas akan semakin kencang lagi dari RRQ. Demi bisa mengumpulkan pundi-pundi poin eliminasi dan berhasil dari 1 orang Chris dimakan begitu saja. 2 anggota lagi yang berada di posisi terpisah, 1 berada di rumah lantai 2 dan coba untuk turun terlebih dahulu, coba untuk menggocek namun tidak akan bisa karena masih ada seorang Abai yang mengintai secara jelas. Namun di belakang itu masih ada 1 anggota lagi yang sebenarnya tidak bersuara sama sekali, berharap tidak ketahuan oleh RRQ Kazu. Itu dia, Reta sih kelihatan banget paniknya ya ketika dia tahu betul adanya Dudes di bawah sana, terpancing untuk keluar dan di follow up oleh beberapa player dari RRQ Kazu yang ada di arah atas, dan itu ngebuat Reta ternyata sulit sekali untuk bisa bertahan. Bagaimana mereka kehilangan 3 player dan tersisa 1 saja yang masih bertahan di command post. Gak bisa keluar sama sekali, vending machine akan coba diamankan oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Apalagi mereka turun dari Refinery, mereka ke command post sudah dapetin poin kill. Wow, ini menjadi salah satu keputusan yang sangat baik yang mereka punya. Tapi tentunya kita tahu ciri khas dari command post adalah menara yang tinggi itu akan selalu ada orangnya.
Ya, lihat itu pergantian yang tadinya diduduki oleh RRQ bakal diduduki sama tim yang berbeda yaitu Twisted Mind. Portal kalau udah ada, Minlost jadi pilihan, langsung nabrak kali ini dari Twisted Mind. Setelah melihat para anggota, langsung coba dipaksa terlebih dahulu tuh. Menerima yang cukup banyak, main di sisi atap membuat posisi dari Twisted Mind kali ini jelas akan diuntungkan. Berhasil ditekan dengan adanya flash freeze juga yang bakal dibuka. Razar menerima yang cukup banyak, namun masih ada revive yang bisa dilakukan. Lihat itu kan guys, berapa geluar yang terbuka untuk menghindari pertempuran. Ini banyak banget. Banyak banget. RRQ harus kehilangan satu anggotanya. Twisted Mind masih coba untuk pertempuran. Musbeng berhasil coba untuk ditumbangkan. Maal sisa sendirian tapi tidak akan bisa berbicara banyak. Tidak ada koin juga yang dimiliki sama seorang Maal membuat dari RRQ dalam posisi sekitar petir. Tapi Twisted Mind juga melihat target yang lain. Ada Reta di sana yang bakal coba dicari, tidak bisa kemana-mana. Reta berhasil diratakan di posisi 10, terhitung Tusun. Nice, 2 tim Latam Tusun. Ini menjadi alarm yang baik untuk tim-tim Indonesia. Dan kesempatan ini harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh tim-tim Indonesia, salah satunya untuk RRQ dan juga EVOS Divine. Dan gue ngelihat permainan dari RRQ Kazu yang cukup disayangkan adalah ketika mereka udah dapetin resource lebih banyak dengan mereka dapetin poin kill juga, mereka dapat poin kill lebih banyak dengan war yang mereka lakukan tadi, harusnya mereka nggak terlalu banyak keluar karena kita tahu command post adalah area yang cukup curam dengan tim-tim di berbagai macam arah. Apalagi kita lihat tadi Twisted Minds ada di menara. Menara adalah tempat yang gak asing lagi sebenarnya untuk setiap tim hold di arah sana. Sementara kali ini Twisted Minds akan berhadapan dengan Bigetron Delta. Tapi ini berbeda permainan Bigetron Delta. Ternyata di game terakhir kita kali ini mereka bermain pasif sekali. Mungkin karena early game mereka yang tidak begitu kuat sehingga mereka harus bisa reset kembali, dan resource mereka pun menurut gue kurang mumpuni untuk mereka bisa fight dengan Twisted Minds. Betul, ini Koja bisa ngidupin 3 orang lainnya aja udah beruntung. Udah bersyukur banget, ya. Kalau tadi lo kalah di Oldhampton terus lo balik lagi ke Shrine berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi koin juga, ya itu perjuangan yang sangat-sangat sulit. Pojokan-pojokan sampai dicari sama seorang Koja. Dan mau nggak mau ya harus bermain secara safe demi bisa mendapatkan placement yang lebih baik. At least EVOS sudah mengumpulkan 9 poin dan ini masih ada 9 tim. Kalaupun EVOS tumbang di posisi ke-7, at least udah 2 digit poin. Objektif udah berhasil diamankan oleh EVOS Defense menurutku. Dengan perolehan poin seperti ini, 50 plus poin sudah diamankan oleh EVOS dan membuat akhirnya EVOS berada di jalur perebutan 12 besar lagi. Gak kelempar-lempar banget, besok masih punya kesempatan nih. Kecuali hari ini dia cuma dapat 30 poin, ya besok kalau sama main juga gak apa-apa karena gak bakalan lolos juga gitu EVOS. Nah, karena sekarang udah bisa ngumpulin 50 poin plus, ini membuat dari EVOS ya besok masih ada kesempatan, dan kalau mainnya bagus lagi ya bisa tetap lolos walaupun berada di posisi 12-12 banget gitu kan. Itu dia, bisa tetap lolos. Makanya berkali-kali gue bilang yang penting grafik permainan mereka adalah mereka harus naik walaupun itu secara perlahan. Gak masalah mereka harus naik, dan kita akan melihat fight yang akan terjadi terlebih dahulu. Bagaimana zona keempat akan bergerak. Kita tahu banyak sekali tim-tim yang masih bertahan, 9 tim dengan 31 player. Wax juga menjadi salah satu tim yang masih utuh dengan 4 playernya. Mereka akan coba maju secara perlahan, sadar betul bahwa ada Hua di arah sana. Dan ini adalah pertempuran yang terjadi lagi di game sebelumnya juga, tapi bedanya sebelumnya di early game. Dan kali ini Mr. Ali akan ter-takedown jadi korban pertama. Big Boss akan coba memberikan follow up dari arah kejauhan, dan kali ini Hua kehilangan playernya satu persatu. Tersisa satu lagi sepertinya. Diz akan coba berhadapan dengan beberapa player dari Wax kali ini. Walaupun mereka harus kehilangan seorang Ali, tapi setidaknya mereka masih bisa mengeliminasi teman-teman dari Hua Esports. Ya, gue gak heran kenapa Was bisa kalah di setiap pertempuran ya. Lo lihat, ternyata mereka emang gak respect ya sama lawannya. 2 orang nih di dalam satu kompon, mereka ada 4, tapi yang masuk cuma 2. RRQ tumbang juga di posisi ke-8 gitu ya. Sayang, 1000 sayang, tapi Bigetron juga akan mengamankan satu posisi Arsenal terlebih dahulu. Tembakan coba dibuka terhadap 2 tim yang ada. Kali ini ACCB yang akan menjadi lawan EVOS. Bakal coba dikandaskan terlebih dahulu. Nyayur, Bigetron nyayur kali ini. Walaupun kilometer terjatuh sudah mulai dibuka karena dirinya. ACCB tumbang di posisi ke-7. 6 tim tersisa. EVOS berarti sendirian. Sisa MGAT aja. Ini bakal coba untuk dimajuin terlebih dahulu. Coba untuk dihajar habis-habisan. Dan berhasil dirasakan EVOS Divine di posisi yang ke-6. Di sisi lain Bigetron ternyata mulai bisa bangkit. Walaupun di sisi jauh, dari Arrow Fluxo juga ikut bertempur dan ikut komit terhadap tim-tim yang berada di depan mereka. Area open field diamankan oleh Fluxo. Sebenarnya kalau kita
melihat tim yang tidak diuntungkan. Dalam Luxstone mereka masih harus maju. Terus area open field gak ada kompon sama sekali. Jelas mereka akan merugi. Tapi yang jadi permasalahan, ternyata Buriram juga gak bisa mantengin ke arah Luxstone. Karena mereka berhadapan sama Was terlebih dahulu. Was berhasil diletakkan di posisi yang kelima kali ini, Baby Lee. Itu dia, ada pertempuran yang terjadi dari Buriram membuat teman-teman dari Fluxo akhirnya bisa masuk. Tapi kita lihat Bigator bagaimana mereka kehilangan 2 player sekaligus. Dix tersisa sendirian dan harus tereliminasi di posisi yang keempat. 3 tim tersisa kali ini melihat Twisted Minds, Buriram dan juga Fluxo masih dengan 4 playernya. Ini adalah pertempuran yang cukup adil. Bagaimana Butsin akan coba melontarkan beberapa pelurunya kali ini dan di posisi yang cukup berantakan karena banyak sekali gelola yang terpop up di arah sana. Resource demi resource akan dibuang secara perlahan. Tapi ingat, masih ada compound yang dimiliki oleh Fluxo dan juga Buriram. Tinggal bagaimana Twisted Minds akan coba bermain secara sabar saja menunggu momentum terjadi. Dan Buriram sih yang harusnya dapetin posisi yang enak karena mereka cuma tinggal tunggu Twisted Minds dan juga Fluxo fight di awal dan mereka hanya tinggal memberikan peluru dari arah jarak jauh. Betul, ini 3 tim posisinya juga nggak ada yang menguntungkan banget ya. Walaupun dari Fluxo sama Twisted Minds dapat kompon, tapi zona bakal gigit mereka. Dan Buriram yang nggak dapat kompon sama sekali punya vision ke arah 2 tim tersebut untuk menghajar. Karena jalan keluarnya udah jelas lewat satu jendela aja nih. Jadi udah bakal ditungguin dan Fluxo udah nggak punya jalan keluar selain lewat jendela itu yang mana bakal ada tembakan yang juga diterima oleh para punggawa dari Fluxo maupun Twisted Minds. Tapi kalau keluarnya barengan ternyata ini bakal jadi opsi berbeda. Scalar bakal terbuka pada pertukaran Scalar yang ternyata di antara ketiga tim saling mengajarkan keluar antara satu sama lain agar bisa mendapatkan posisi hit kali ini. Masih ada 3 anggota yang nampaknya Twisted Minds kali ini melempar satu tempat juga konektor dan satu punggawa dari arah Buriram. Coba untuk tabrak secara cepat, 1 jam saja sudah terlalu terburu-buru. Kena lineman di sana, bahkan langsung terending dengan ada lineman juga. Tapi Fluxo ikut campur menjadi round ketiga demi bisa mendapatkan buya kali ini serta keuntungan. Namun Buriram tidak akan mudah untuk diratakan. Mereka akan muter lagi secara jarum jam. Sisi kanan terus akan mereka amankan, terus mengamankan posisi mereka di jarak tembak yang bagus. Bahkan Fluxo yang justru bisa terjepit dengan ada 2 tim sekaligus. Tapi Twisted Minds juga nggak mau untuk mengurung. Mereka juga gerak ke posisi kanan. Keuntungan demi keuntungan bakal mencari keluar. Labirin sudah mulai terbentuk dari masing-masing tim. Lagi-lagi ada landmine di sana yang juga mengganggu. But it's not gonna problem, tidak akan terlalu berdampak cukup besar. Bahkan di sisi kiri terbuka. Twisted Minds masih bisa menemukan 1 orang Butsin terlebih dahulu. Di sisi tengah bakal coba dipaksa oleh 3 punggawa sekaligus. Posisinya terjatuh. MT7 juga masih coba menjadi free hit kali ini. Ops, menerima dengan cukup banyak. Di posisi yang dilakukan Buriram ternyata yang dapetin free hit kali ini karena Waseda benar-benar menjadi di posisi yang berbeda bersama dengan Get High. MT7 dikasih pada tupai. Tobar sudah Buriram lagi dan lagi berhasil mendapatkan Yes, permainan yang lagi dan lagi ditunjukkan oleh Buriram United Esports dengan permainan yang luar biasa. Bisa gue bilang tadi juga mereka sempat mengalami mistake ya. Betul. Ketika mereka terkena gelock battle dari Twisted Minds, mereka sempat terburu-buru. Kalau bangun siang, rezekinya dipatok ayam loh. Emang bener. Di hari ini Purgatory dan garis pesawat sangat adil. Otomatis ini menjadi kemudahan untuk setiap tim yang bertanding, khususnya untuk tim-tim yang mungkin punya drop zone yang jauh dari arah pertengahan. Ya, sementara di bagian utara khususnya motor